banyak orang yang asal-asalan modal nekat naik gunung, dia tanpa mengerti kondisi pribadinya, apa yang harus disiapkan tentang pendakian dan lain sebagainya. Akhirnya banyak terjadi kecelakaan di gunung dikarenakan itu semua. Saya ikut diklat ini karena saya ingin menambah pengetahuan dan saya ingin punya bekal untuk ke depan nanti, karena gimana ya, alam itu kan ketat itu kan, jadi kita harus punya bekal lah, sedikit-sedikit kita belajar bareng di sini. Sarapan semua. Ketua regu untuk menyiapkan anggotanya masing-masing. Lengkap. Dari regu daun kelar. Masih sehat semua? Ini mungkin pertama kali KPGB melakukan rekrutmen atau kaderisasi secara resmi dengan melakukan diklatsar, pendidikan dan latihan dasar tentang pendakian gunung dan kecintaan alam. Misalnya nih, kita mau cari titik koordinat tadi 4301. 43 adalah ruang kimia. Tujuan dari kita melakukan diklatsar adalah yang pertama adalah sebagai kaderisasi, karena bagaimanapun juga bahwa pendaki gunung atau sebuah komunitas pendaki gunung itu butuh regenerasi ke generasi yang lebih muda. Bagaimanapun juga kita sebagai generasi awal KPGB berharap dan mengharapkan akan muncul generasi muda yang lebih baik, lebih cakap di dalam dunia pecinta alam maupun dunia pendakian gunung. Ini fungsinya harus 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Ya, bisa kita lihat ketinggian lurusnya dari punggungan. Nah, ini fungsinya buat melihat sudut yang ada di sini. Jadi teman-teman lihatnya garis yang ini garis posisinya paling atas ya. Ada bagian cembungnya nih kan. Ini kita lihatnya nanti di situ. Tentang pencinta alam, kalau menurut saya ada satu kegiatan tentang diklatsar itu penting ya, meskipun kegiatannya seperti apa, tapi paling tidak dengan pengenalan di diklatsar, para pendaki itu bisa mengerti tentang kondisi dirinya sendiri, terutama sebelum dia mengerti kondisi tentang alam. Karena di alam manusia itu bukan hanya sekedar dia menikmati, tapi diajarkan untuk bisa memahami, bukan tentang alamnya, tapi tentang dirinya sendiri. Karena beberapa pemimpin besar juga tercipta dari sana. Kalau misal kita nggak ada harness, biasanya kita pakai webbing, tali webbing. Ini buat mengganti harness. Misalkan kita nggak punya harness. Jadi di sini saya betul-betul mendapat banyak benar pengalaman yang sesungguhnya itu ya, pengalaman di alam bebas yang benar-benar membuat saya itu tahu gitu. Jadi banyak orang yang asal-asalan modal nekat naik gunung, dia tanpa mengerti kondisi pribadinya, apa yang harus disiapkan tentang pendakian dan lain sebagainya. Akhirnya banyak terjadi kecelakaan di gunung dikarenakan itu semua. Nah, dengan adanya diklatsar ini, harapan kita semua
bisa mengenal lebih jauh tentang diri kita dan juga tentang memahami alam. Karena memahami alam itu cukup sulit, tapi kalau kita bisa memahami diri kita, alam juga akan bisa dipahami. Bagaimana cara mengambil korban dari bawah? Tapi ini saya menjelaskan sistem kerjanya dulu. Nanti kan kalau bagian penanganan ada di bawah, kecil. Pertama kali itu rescue itu kita membuat loring, namanya loring menggunakan satu puli. Ini namanya puli. Ini kan double, aslinya yang satu nggak apa-apa bisa. Nanti rescuernya turun, nanti yang kontrol dari atas. Yang rescue ini turun sampai di tempat korban. Yang kontrol dari atas. Misalkan rescue udah sampai sana, sampai lokasi korban, berarti kita ganti lagi instalasi. Biasanya kalau menggunakan vertikal itu korban terjatuh, makanya perlu memperhatikan kondisi korban. Selain yang pertama tadi adalah kaderisasi, yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin membentuk karakter yang baik, karakter yang memang bagaimana seorang pendaki itu miliki gitu. Karena banyak sekarang bahwa pendaki-pendaki sekarang itu hanya ibaratnya pendaki hit atau pendaki coba-coba. Mereka tidak memiliki dasar yang baik atau pengetahuan yang baik tentang ilmu pendakian gunung, tetapi mereka sudah melakukan pendakian. Motivasi saya ikut Diklat KPGP ini yaitu yang pertama pastinya mencari relasi atau mencari teman yang lebih banyak, terutama pengalaman terbaru, juga mencari ilmu yang begitu bermanfaat yang diterapkan oleh KPGP, tentunya bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Bedakan ya, kayak gini ada juga yang mirip banget daunnya, cuma dia lebih tebal. Batangnya warnanya agak coklat, mirip banget daunnya, cuma dia lebih tebal. Yang jelas ini batangnya lebih berair loh, lebih gampang diremet. Nah ini kan lebih gampang hancur ya. Dengan adanya Diklat ini kita berharap akan muncul yaitu generasi muda yang punya potensi bagus, mereka punya karakter yang kuat. Karakternya bagaimana nanti akan muncul ketika kita dalam melakukan sebuah perjalanan pendakian alam, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah regu, itu kita akan tahu bagaimana karakter seseorang itu di dunia pecintaan. Ketika menghadapi sesuatu yang darurat, ibaratnya ada kecelakaan, ada teman-teman yang kemudian dalam pendakian itu sakit atau apa, kita akan melihat cara berpikir mereka, cara bersikap mereka seperti apa menghadapi situasi itu. Tim Santiki siap, kondisi siap, perbekalan siap. Hubung siap? Siap. Perlengkapan lengkap? Siap. Kesehatan alhamdulillah sehat. Pengalaman mengikuti Diksar ini sangat menyenangkan, tidak seperti Diksar seperti yang lainnya, maksudnya yang ada image kasar apa, dan ini sangat menyenangkan, teredukasi. Kemudian yang kedua adalah tentang mental, karena kita ingin bahwa Diklat ini selain membentuk karakter adalah membentuk mental yang baik. Mental itu juga diasah, bahwa mental itu tidak serta-merta seseorang itu ibaratnya punya sifat berani, tidak semuanya. Karena ada juga orang-orang yang awalnya itu sikapnya dia punya mental yang tidak berani atau mungkin pengecut gitulah bahasanya ya. Tapi setelah melalui proses pendidikan, melalui proses latihan, mental itu akan terbina dengan baik. Akan muncul mental yang kuat itu setelah melalui tempaan dan latihan-latihan yang memang, dan latihan itu punya standar itu loh. Tapi yang jelas bahwa pendidikan yang kita berikan bukan pendidikan kekerasan atau pendidikan yang mengandung unsur-unsur kekerasan fisik gitu ya. Tidak ada
bully di antara kita, tidak ada pelecehan di antara kita. Jika sudah saya menjadi anggota KPGB, insya Allah saya ingin solidaritas saya itu lebih besar, dan saya juga ingin ikut memajukan ke komunitas KPGB. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya untuk attitude atau kesopanan. Dalam hal ini lebih kita arahkan kepada perasaan atau tenggang rasa antar sesama. Makanya dengan Diksar ini KPGB tidak pernah menerapkan standar-standar sesuai Diksar yang biasanya adalah mengandung unsur kekerasan atau kita enggak. Kita akan berikan pendidikan yang memang sesuai arah dan tujuan kita itu baik. Dan pengalaman di sini, pengalaman waktu Diklaksar di sini, saya mempunyai banyak pengalaman, terutama karena hal yang berbeda yang diterapkan di Diklaksar ini, yaitu dengan edukasi yang fun, yang enak. Beda dari Diksar yang lain, itu sangat beda sekali. Jadi ini sebuah pengalaman yang baru. Dalam hal ini bahwa attitude yang kita perjuangkan atau mungkin kita akan kita kerjakan adalah dengan menciptakan generasi yang ibaratnya seseorang anak muda itu bisa menghargai seniornya. Bukan kita menginginkan dihargai ya, bukan kita seorang senior kemudian junior harus menghormati kita, tidak, tapi kita bagaimana sebagai seorang yang lebih tua itu mengayomi anak yang lebih muda. Semuanya tenang, tenangkan hati, pikiran fokus di sini. Pikiran fokus di sini, teman-teman. Sekarang pejamkan mata. Kalau gabung KPGB, saya ingin menyampaikan apa yang saya punya dan ingin menjadi sebuah anggota yang loyal. Bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita menciptakan generasi yang memang bisa nanti meneruskan perjuangan kita. Bagaimana juga dengan mendidik yang baik, insya Allah akan muncul generasi-generasi yang baik. Mungkin setelah Diksar ini akan saya lakukan, terutama KPGB, itu tetap loyal kepada KPGB, dan terutama untuk bisa mengabdi kepada KPGB, bisa membawa KPGB lebih baik lagi. Kita duduk di alam terbuka, di antara deras aliran air, adalah untuk merenungi siapa kita, dari mana kita berasal, apa harapan kita, dan apa jalan yang bisa kita tempuh untuk mewujudkannya. Sekaligus kita perlu tahu kemana kita akan kembali. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa kita harus menyimak renungan ini di tengah dingin air? Yang pasti renungan ini nanti akan bisa menjadi sahabat kalian, menyadarkan kita, mengingatkan kita akan makna kehidupan ini. Di antara 100 orang yang bertahan, paling tidak saya di dalamnya. Kalau semisal hanya 10 orang yang bertahan, saya salah satunya. Itu yang paling penting dalam satu organisasi. Dan tetap pesan saya yang seperti yang semalam, jangan pernah mencari kehidupan di organisasi, tapi hidupilah organisasi. Maka organisasi itu akan semakin melambung tinggi. Generasi tetap mengayomi, generasi tetap menyayangi, generasi tanpa dendam, mendidik dengan cara yang baik.